Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi, Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat para pendengar Radio Silaturahim dan pemirsa Rasil TV yang dimanapun antum dan antuna berada di siang hari ini, semoga ikhwan akhwat yang saat ini selalu menyimak Radio Silaturahim, yang berkumpul bersama keluarga di rumah, ataupun yang saat ini ikhwan akhwat sedang berada dalam perjalanan, semoga kita semuanya selalu dalam kesehatan dan senantiasa selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat, bahagia sekali bersama saya Hafiz Al-Floresi, ditemani Bang Ondi di kameramen dan Anis Mualim di meja operator. Alhamdulillah kembali hadir dalam program Tausiah Siang bersama guru kita Ustadz Amin Nuroni. Dan edisi hari ini ikhwan akhwat, hari Rabu tanggal 29 Safar 1443 Hijriah atau bertepatan di tanggal 6 Oktober 2021. Dan ikhwan akhwat, saat ini guru kita sudah berada di studio, maka kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kabarnya sehat Ustaz ya? Alhamdulillahirabbil alamin, sehat walafiat insyaallah. Masyaallah. Ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kita di siang hari ini, seperti biasa guru kita Ustadz Amin Nuroni akan dan terus masih melanjutkan pembahasannya dari pekan-pekan sebelumnya, yakni menumbuh kembangkan potensi kesolehan diri menuju Hizbullah sejati. Masya Allah, benar Ustadz ya? Ya. Kita membahas tentang Hizbullah ini seperti nggak ada habis-habisnya Ustadz ya? Masya Allah. Masya Allah. Begitu luas ya ilmu. Itu baru pembahasannya. Kalau prakteknya seumur hidup harus menjadi Hizbullah. Masya Allah. Gitu. Baiklah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menyimak nasihat dan ilmu dari guru kita Ustadz Amin Nuroni, langsung saja kita buka acara kajian kita di siang hari ini dengan membaca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqi tatahaqqaqu al maqasidu wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa qudwatina wa uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar radio Silaturahim dimanapun berada yang berbahagia, dan pemirsa Rasil Visual yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah dengan penuh semangat kita siang hari ini. Tentu tidak lupa kita selalu bersyukur dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala nikmat yang Allah berikan mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi kita dan juga mengundang kemanfaatan yang banyak baik di dunia maupun di akhirat. Dengan kita bersyukur dan bertakwa, mudah-mudahan hari demi hari yang kita lalui sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikanlah kehidupan ini menjadi sarana bertambahnya kebaikan pada diri kita. Alhamdulillah. Termasuk keberadaan kita pada kesempatan siang hari ini, meskipun tidak dalam satu majlis, tapi ini menjadi bagian dari tempat thalabul ilmi
dan merupakan taman surga insyaallah. Insyaallah, amin. Ini metafora dari surga Allah. Rasul menggambarkan di dunia pun ada surga-surga, taman-taman surga. Tahu nggak Mas? Taman-taman surga di dunia. Jadi memang kenikmatan tentang surga adanya nanti di akhirat. Tapi Rasul memberikan gambaran di dunia ini ada taman-taman surga. Pertama, majelis-majelis ilmu. Itu adalah taman surga. Yang kedua, ingat nggak kira-kira? Yang kedua adalah menjenguk orang sakit. Itu juga merupakan taman surga. Ya. Jadi kita dalam kondisi hari ini, siang ini dalam kajian, mudah-mudahan Allah ridhokan kita, kebaikannya kepada kita berada dalam taman surga di dunia, mudah-mudahan nanti pun akan bisa sama-sama menikmati taman surga di akhirat. Amin, ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan siang hari ini kita akan lanjutkan kajian kita dengan tema bagian kelima tadi, menumbuh kembangkan potensi kesolehan diri menuju Hizbullah sejati. Dan pada kesempatan siang hari ini kita lebih fokus kepada sifat Hizbullah yang keempat. Dan sifat-sifat Hizbullah ini ada pada surat Al-Maidah ayat yang ke-54, 55, 56. Itulah yang menjadi landasan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim. Ini sifat yang akan kita bedah. Penggalan dari ayat yang utuh dalam surat Al-Maidah ayat 54. Yujahiduna, mereka Hizbullah adalah, Hizbullah itu orang-orang yang berpihak kepada agama Allah. Mereka adalah orang-orang yang yujahidun, mereka berjihad, senantiasa berjihad, dan akan terus berjihad. Kondisi saat itu pun sedang berjihad. Nah, ini makanya disebutkan sifat di sini dengan menggunakan fi'il mudhari'. Nah, kalau dalam kaidah bahasa Arab, yujahidun. Dan domirnya memang domir hum, artinya tidak satu. Namanya kayak tadi umat, kelompok, ya kan? Nah, mereka adalah orang-orang yang berjihad. Tidak hanya sedang berjihad, akan terus berjihad. Dan selalu berjihad. Nah, sampai kapan kira-kira? Sampai kapan Mas Ani? Sampai wafat. Sampai mendapatkan husnul khatimah. Allah ya, kan husnul khatimah. Maka kalau kita baca tentang siapa? Tentang orang-orang yang dikategorikan husnul khatimah. Itu banyak itu. Nanti terkait dengan ini. Nah, salah satunya adalah orang-orang yang senantiasa berjihad. Nah, maka nanti ada hadisnya dari Rasulullah, tanda orang-orang yang husnul khatimah, yang mati syahid. Ada yang mati syahid di medan perang, dalam pertempuran. Ada yang mati syahid di jalan Allah, artinya bukan ketika dalam perang. Nah, apakah kita ini termasuk para mujahid? Nah, nanti di situ kita bedah, ya kan? Apakah termasuk pejuang-pejuang dakwah di Rasil juga para mujahid? Nah, nanti kalau tadi yujahidun, nah, mereka orang-orang yang berjihad, sedang berjihad, akan berjihad, terus menerus dalam jihad. Nah, sampai kapan? Sampai husnul khatimah. Nah, begitu nanti ayatnya, masya Allah. Nah, yujahiduna fi sabilillah. Nah, karena kenapa di sini disifati dengan fi sabilillah? Ada orang yang sungguh-sungguh, nah, tapi bukan di jalan Allah. Ada sungguh-sungguh meraih cita-cita, kan? Dalam rangka apa? Meraih dunia sebanyak-banyak. Itu juga jihad sungguh-sungguh secara bahasa. Ada yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan seorang wanita yang didambakan. Itu juga jihad. Kan sungguh-sungguh. Ada yang sungguh-sungguh dalam menggapai cita-cita berupa tadi secara akademisi sukses, S1, S2, S3.
Nah, sungguh-sungguh. Makanya di sini yang masuk dalam kategori sifat Hizbullah, yujahiduna fi sabilillah. Mereka orang yang berjihad, yang bersungguh-sungguh di jalan Allah. Nah, tadi disebutkan ada yang nanti mati syahid di medan perang. Berarti jihad di sini dalam makna perang. Nah, ada lagi yang yujahid bersungguh-sungguh fi sabilillah, tapi di tempat atau bukan di jalan, bukan di peperangan, itu juga fi sabilillah. Nah, masya Allah. Nah, jadi yujahiduna fi sabilillah. Wala yakhafuna laumata laim. Nah, mereka dalam berjihad, dalam bersungguh-sungguh membela agama Allah, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan. Nah, dan wala yakhafuna laumata laim. Celaan orang-orang yang mencela. Nah, jadi ini mengisyaratkan bahwa tidak semua orang yang berniat baik itu sepi dari celaan. Tidak. Nah, orang yang berjihad di jalan Allah malah mungkin bisa dikategorikan bagian dari ketetapan Allah tadi akan menghadapi hambatan, tantangan, rintangan. Nah, begitu ya. Masya Allah. Nah, meskipun niatnya, tujuannya fisabilillah di jalan Allah. Nah, bahkan tidak ada kepentingan terkait dengan politis, tidak ada berkepentingan masalah ekonomi. Nah, semata-mata membela agama Allah. Tapi apakah mereka hidupnya sunyi, sepi dari ujian, dari cobaan? Tidak. Nah, Masya Allah. Nah, dari mana kita bisa memahami ini? Al-Quran mengkhabarkan, kalau bahasa Arabnya, mengkhabarkan banyak tentang kisah para nabi. Nah, kan? Kisah para nabi. Kalau kita mau angkat saja seumpama Rasul pertama, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, seperti apa kisahnya? Ya kan? Masalah panjangnya waktu dan dakwah yang tidak pernah berhenti selama 950 tahun. Kita baca dalam surat Nuh, nih ada suratnya aja khusus, surat Nuh. Nah, Masya Allah. Ya, selembar setengah itu kalau dalam mushaf. Masya Allah. Di sana digambarkan, Rabbi inni da'autu qaum. Saya ya Allah mendakwahkan kaumku siang malam. Diceritakan di sana. Nah, ini namanya hambatan dan tantangan. Wala yakhafuna laumata laim. Masya Allah. Bahkan tidak hanya hambatan dan tantangan, sampai kepada tindakan yang tidak menyenangkan, baik secara moral maupun secara fisik. Nah, luar biasa kalau kita baca. Contoh saja ini ya, disebutkan yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna laumata laim. Bagaimana Allah ketika menceritakan tentang dakwahnya Nabi Nuh. Salah satu sampel. Contoh sampel. Nah, satu sampel surat Hud. Coba. Allah terangkan itu. Sampai bisa saja digambarkan bahwa kapal Nabi ini, Nabi Nuh ini adalah kapal yang bisa menyelamatkan manusia. Dari apa? Dari gelombang fitnah. Fitnah kehidupan, fitnah syahwat, fitnah, macam-macam. Nah, kapalnya inilah yang dijadikan gambaran dakwahnya, Masya Allah. Ya kan? Kapan itu muncul fitnah itu? Nah, saat berlayar. Kapan sana berlayar? Saat Nabi Nuh beriman kepada Allah. Mathalul fariqaini kal a'ma wal aswam wal basir was sami hal yastawiyani masala afala tadhakkarun. Akan ada dua kelompok, dua mazhab gitu ya. Dua kelompok fariqan. Nah, yang ini perbedaannya seperti kal-a'ma. Satu kelompok orang yang buta, satu kelompok orang yang tuli. Ya, sekelompok orang yang buta, orang yang tuli. Nah, kita. Kemudian wasami wal basir. Yang satu kelompok orang yang bisa melihat dan bisa mendengar. Masya Allah. Nah, artinya ketika Nabi Nuh diberi oleh Allah hidayah, cahaya, bisa membedakan mana yang hak dan mana yang benar. Jadi dua kapal. Nah, kan begitu, Masya Allah.
Faqala al-mala'u alladziina kafaru min qaumihi ma naraka illa basyarum mithlana. Coba, Masya Allah, penolakannya itu enggak secara moral. Saya melihat kamu, Nuh, biasa-biasa saja, enggak punya kelebihan dari kami. Nah, itu kan namanya mengapa? Masya Allah, tidak punya kelebihan dari kami. Malah yang ada lebih kaya kami, lebih bermartabat kami, lebih tinggi derajat sosialnya kami. Nah, begitu. Tapi kalimatnya, Masya Allah, mana roka? Kami tidak melihat engkau, melainkan ya seperti kami apa? Kenapa Allah memilih Anda menjadi nabi lebih hebat dari kami? Kayaknya nggak mungkin. Hal yang mustahil. Nah, begitu Masya Allah kira-kira. Kan? Ya. Jadi yang menjadi hambatan tantangan itu bukan yang menjadi bahan diskusi, yang menjadi bahan perenungan, bukan apa yang dibawa, ya kan? Sampai Nabi mengenal ara'aita in ataini rahmatan min indi. Sampai berkata, wah kata Nuh, ya kaum bagaimana ara'aita in kuntu ala bayyinati min rabbi. Kalau saya ini bukan menyampaikan pikiran saya, ide saya, ilmu dari bacaan saya, tidak. Yang saya bawa ini wahyu dari Allah. Nah, begitu. Au atani rahmatan, atau Allah mendatangkan kepada saya rahmat. Ini loh wahyu. Nah. Fa umiyat alaikum, yang itu tidak disampaikan, tidak diberitakan kepada kalian. Nah. Jadi ini murni loh, bukan dari saya, bukan ide dari saya. Ini wahyu dari Allah, kebenaran dari Allah. Nah, sampai begitu. Ini kalau kita baca tentang kisah Nuh sebagai contoh saja. Nah, begitu diserang nabinya, nah, jadi kan diserang Nuhnya, masih juga wa mana raqat taba'akal ladzina hum aradiluna badiyar. Nah, saya juga tidak melihat tuh pada orang-orang yang menjadi kelompokmu, menjadi pengikutmu, menjadi orang-orang yang simpati kepada dakwahmu, itu orang-orang yang bergengsi tuh, gitu kira-kira. Ya Allah, sampai begitu. Jadi yang dilihat secara fisik, pengikutmu tuh orang-orang yang biasa saja, orang yang miskin, petani, yang awam. Jadi apa lo yang membuat bobot nilai dakwahmu sampai begitu? Nah, itu tadi dari sisi dari serangan itu. Nanti kalau sudah pada tingkat yang lebih dalam lagi, tantangan itu, Masya Allah. Berarti hal yang sama itu sama seperti dakwah Rasulullah dulu ya. Awalnya kan budak-budak juga diajak semuanya. Betul. Nah, makanya kan kemudian muncul apa? Muncul persepsi yang salah tentang hidup. Nah, kenapa? Dari situ kalau kita baca, fa amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fakramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman. Banyak orang yang menganggap kalau dia mulia, dia tinggi derajatnya, berarti dia orang yang mulia di sisi Allah. Orang yang kaya, hartanya banyak, dianggap orang yang mulia dia di sisi Allah. Itu persepsi yang salah. Nah, kenapa? Karena nanti akan muncul lawannya. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbu faqaddara alaihi rizqa fayaqulu rabbi ahana. Ketika nanti ada orang yang tadi secara ekonomi rendah, secara pendidikan rendah, secara derajat sosial dia manusia biasa. Oh, itu mereka bukan orang-orang yang mulia. Nah, ini namanya persepsi yang salah. Nah, kalau dalam Islam kan Masya Allah, kemuliaan itu bukan pada ukuran kaya, miskin, tinggi rendahnya derajat, tapi yang mulia itu di hadapan Allah orang yang paling takwa. Itu yang menjadi ukuran. Karena apa? Karena dalam Islam itu boleh jadi orang berharta itu ujian. Ya kan? Kalau tidak mau disebut istidrot, azab itu ujian. Kan ilmu ujian, hidup ujian, harta ujian. Nah, semuanya itu bukan ukuran kemuliaan, justru kemuliaannya itu jika dia bisa melihat di balik harta yang Allah berikan, ada nggak di dalam nilai ketakwaan? Nah, di balik ilmu yang Allah berikan, ada nggak nilai ketakwaan yang tumbuh dari sana? Dari kedudukan yang tinggi, ada nggak dari sana ketakwaan kepada Allah? Justru yang dinilai itu di balik itu. Sepanjang kebaikan di balik harta, amal soleh di balik ilmu, kemudian ketakwaan di balik derajat yang tinggi, tidak ada. Berarti semuanya itu bingkainya adalah ujian bagi dia. Nah, Masya Allah, ini kalau kita baca. Jadi yang dilihat tadi, mana ro kattaba'akal ladzina hum aradiluna badiyar. Itu Masya Allah ujian yang besar. Nah, kalau Nabi Nuh mengalami itu, nanti para mujahid pun akan menghadapi itu. Nah, makanya yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna laumata laim. Ini menjadi isyarat
Jadi bukan kemudian euforia, bukan apresiasi saja yang diperoleh bagi para mujahid ini. Bisa cercaan, bisa hinaan, bisa macam-macam. Nah, bagaimana Hizbullah? Nah, Hizbullah itu orang yang tadi senantiasa berjihad, akan terus berjihad sampai mati husnul khatimah. Nah, itu namanya Hizbullah. Nah, jadi tidak mengenal fluktuatif. Fluktuatif hanya mungkin dalam kondisi semangat atau kurang semangat, tapi terus tidak pernah berhenti. Konsisten gitu. Konsisten, nggak pernah vakum. Masya Allah. Ini yang perlu kita jaga. Kenapa? Karena ya mungkin manusiawi, hari ini lagi semangat, nah besok kurang semangat. Manusiawi, tapi tidak pernah putus. Nah, Masya Allah. Jadi yujahiduna fi sabilillah. Masya Allah. Kalau kita baca begitu ya, ini tantangan. Baru Nabi Nuh, itu baru beberapa ayat yang kita kisahkan. Kalau secara lengkap seumpama, Masya Allah, ya kan? Dakwah kisah Nabi Nuh hanya tadi di Hud saja dari 25 sampai dengan 50 atau 49, itu Masya Allah menggambarkan di sana. Sampai nanti tantangannya tidak hanya dari kaumnya, dari anaknya. Tuh, Masya Allah. Sebagai seorang ayah, ketika anaknya diajak, Masya Allah, wa nada Nuhu ibnahu ya bunayya wa kana fi ma'jili ya bunayya arkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, jangan sampai kamu tidak bersama ayah di kapal ini. Masya Allah. Di sini bersama ayah. Wa kana ma'jilin, dia berada di satu bukit, ya kan? Apa yang dinasihati? Wala takum minal kafir, jangan kamu menjadi orang yang kafir, orang yang ingkar, orang yang di luar perahu, orang yang di luar kebenaran, begitu. Masya Allah. Kemudian itu berarti menunjukkan betapa kesungguhan Nabi Nuh dalam mendakwahkan itu, mengajak anaknya, dibimbing anaknya, sampai pada klimaknya ketika perahu itu pun masih belum berhenti. Nah, apa jawaban anaknya? Ya kan? Masya Allah kalau kita baca. Faqala, ya kan? Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Udahlah ya, jangan urusin saya ya. Saya akan lari ke gunung sana supaya saya tidak tenggelam bersama air. Masya Allah. Begitu sudah ketetapan dari Allah. Nabi Nuh berdoa. Wa nada Nuhu rabbahu. Menyerulah Nabi Nuh kepada Tuhannya. Faqala, berkata, ya Rabbi inna bni min ahli. Anakku itu keluargaku ya Allah. Coba, Masya Allah. Itu kan gambaran bagaimana seorang ayah mendambakan anaknya ada dalam kebenaran. Karena itu yang menjadi apa tadi? Kapal yang bisa menyelamatkan dia dunia dan akhirat. Ternyata kemudian dijawab, ya Nuh innahu laysa min ahlik. Dia bukan keluargamu. Secara nasab itu anakmu, tapi secara akidah bukan saudaramu. Wah, ini kan tantangan yang luar biasa itu, Masya Allah. Yang terkait nasab, ya kan? Iya. Kalau istilahnya tantangan dari orang kaumnya malak-malak tadi, orang pembesar kaumnya, semuanya itu mereka. Loh, itu orang lain, nggak ada ikatan nasab. Ini anaknya sendiri. Masya Allah. Sampai kemudian dinasihati oleh Allah. Nah, kan, aku menasihatimu agar engkau tidak menjadi orang-orang yang zalim. Kenapa? Karena dia berkata, engkau meminta sesuatu yang itu tidak ada ilmunya bagimu. Apa yang diminta? Tadi, innahu min ahli. Dia anakku ya Allah. Masya Allah. Jadi pengetahuannya baru padahal nasab. Nah, ini contoh saja ya. Makanya kita kembali di sini. Menumbuh kembangkan potensi kesalehan diri menuju Hizbullah sejati. Siapa mereka? Yujahiduna fi sabilillah. Orang-orang yang berjihad akan terus berjihad, tetap berjihad sampai menghadap Allah. Kenapa? Nah, karena memang jihad ini jalan menuju surga. Nah, orang yang berjihad, tadi disebutkan dengan fi'il mudhari', artinya akan terus selalu berjihad dia di jalan Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya dinamika jihad itu dinilai di dalam Islam itu adalah sebagai satu bisnis dengan Allah. Nah, bisnis dengan Allah. Pintu untuk selamat dari siksa api neraka. Dalam surat Al-Hasyr dijelaskan begitu. Mau nggak aku tunjukkan bisnis? Yang bisnis ini pasti Anda akan selamat dari siksa api neraka. Apa itu? Siapa yang nggak? Menarik sekali kalimatnya dari Allah. Siapa yang nggak tergiur ya? Siapa yang nggak tergiur? Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Mau nggak aku tunjukkan kepada kalian suatu perniagaan, suatu bisnis yang bisnis ini endingnya Anda selamat dari api neraka. Luar biasa.
Kalau ini yang membaca dan mendengar orang-orang yang beriman, justru kita hidup beribadah itu tidak ada lain tujuannya. Supaya kita husnul khotimah, selamat dari api neraka, masuk ke dalam surga. Masya Allah. Tadi kan, nah, disebutkan oleh Allah. Salah satunya, tu'minuna billah. Kalian beriman kepada Allah. Wa tujahidun. Wa tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum. Nah, kalian berjihad, nah tadi kan yujahid, berjihad dengan diri dan harta kalian. Nah, jadi berdasarkan ayat ini, jihad itu merupakan jalan meraih apa? Meraih ampunan Allah, kemudian juga jalan wasilah untuk menyelamatkan diri dari api neraka. Nah, maka kalau ada Hizbullah nggak mau berjihad, apa iya? Kan gitu. Maka salah satu sifat dari Hizbullah, orang-orang yang siap berjihad. Berarti dirinya mujahid. Nah, dan yujahidun itu pekerjaannya. Orangnya mujahid. Maka Hizbullah adalah mujahid. Nah, Masya Allah. Dai mujahid. Orang yang berperang di jalan Allah mujahid. Masya Allah. Orang yang membela agamanya mujahid. Nah, itulah orang-orang yang mujahid. Fi sabilillah, di jalan Allah. Nah, jadi Allah terangkan bahwa mujahid itu adalah orang-orang yang dijamin, dipastikan dia selamat dari siksa api neraka. Nah, kalau ditanyakan mau nggak jadi mujahid? Nah, bayangannya mungkin jadi mujahid perang, wih berat. Tapi mau nggak selamat dari api neraka? Mau. Nah, berarti dia mau jadi mujahid kalau memang tahu apa yang menjadi imbalan dari orang yang disebut mujahid. Nah, ini baru dalam hal ini. Nanti juga mujahid jihad ini menyangkut husnul khotimah. Nah, Masya Allah, apa mau dibedah dulu nih tentang apa mati husnul khotimah, tanda-tanda mati husnul khotimah? Pasti semua, Masya Allah, ya kan? Ini secara singkat saja, bisa saja. Minimal ada berapa yang saya kumpulkan nih. Jadi mujahid, orang-orang yang mati husnul khotimah, ya kan? Ini sangat erat kaitannya dengan mujahid, mati husnul khotimah. Satu, orang yang mengucapkan kalimat tauhid saat meninggal dunia. Nah, kan itu mujahid. Masya Allah. Rasulullah bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Ini hadis dari sahabat Mu'ad bin Jabal, riwayat Imam Al-Hakim. Nah, kan? Masya Allah. Nah, ada lagi hadis yang menyebutkan, "Ma min nafsin tamutu wa hiya tashhadu an la ilaha illallah wa inni Rasulullah yarji'u dzalika ila qalbi muqin illa ghafarallahu laha." Nah, itu bagian dari apa? Bagian dari kita menjadi mujahid itu karena tadi kalimat tauhid yang menghunjam pada diri kita. Nah, itu satu seumpama. Kemudian yang meninggal husnul khotimah pada hari Jumat atau Kamis malam. Jadi disebut Kamis malam. Ma min muslim yamutu yaumal jum'ah aw lailah al-jum'ah illa waqahullahu fitnatal qabr. Orang-orang yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, tidak lain baginya Allah akan jaga dia, waqahullahu fitnatal qabr, fitnah kubur. Masya Allah. Jadi makanya siapa yang nggak pengen mati husnul khotimah? Nah, itu yang kedua. Masya Allah. Kemudian mati syahid di medan perang. Nah, ini Rasulullah menyebutkan, lisyahid indallahi sittun khisal. Orang yang mati syahid di sisi Allah itu ada 6 macam. Yughfaru lahu fi awwalihi duf'atin min damihi. Nah, ini yang orang yang mati syahid itu dia akan mendapatkan 6 dalam kehidupannya. Masya Allah. Ya. Ini yang mati syahid, artinya mati yang dia ada di medan perang. Apa itu? Yughfaru lahu fi awwali duf'atin min damihi. Diampuni dosanya oleh Allah gitu. Sejak tetesan darah yang pertama mengalir. Makanya dulu gimana nggak semangat gitu ya berjihad. Nanti kita belum membahas tentang makna jihad ya. Ini baru tentang orang-orang yang dikategorikan mati husnul khotimah. Nah, jadi orang yang mati syahid dapat 6 hal tadi. Yang pertama, diampuni dosanya sebelum tetesan darahnya yang pertama kali jatuh ke muka bumi. Wa yara maq'adahu minal jannah. Ya Allah. Yang kedua, dapat melihat tempatnya tinggalnya di surga. Jadi ketika orang mati syahid itu sudah diperlihatkan oleh Allah. Berarti orang yang mati syahid pasti tersenyum. Masya Allah. Kenapa? Karena saat meninggal Allah sudah tunjukkan itu tempatnya di surga. Masya Allah, kan? Ini supaya kita termotivasi untuk menjadi mujahid, ya kan? Wa yujaru min adzabil qabr. Nah,
orang yang mati syahid dilindungi dari azab kubur. Nah, itu yang ketiga. Kemudian wa ya'manul faja'al akbar. Dan orang yang mati syahid itu akan aman dari petaka besar hari kiamat. Nah, kalau kita baca tentang kejadian peristiwa hari kiamat kan luar biasa, ya kan? Apakah kejadiannya al-qari'ah mal-qari'ah atau idza zulzilatil ardu zilzala atau al-haqqah mal-haqqah, itu peristiwa yang besar. Atau yang mengiringi peristiwa besar itu di padang mahsyar dan seterusnya. Orang yang mati syahid aman dari segala bentuk proses hari kiamat. Masya Allah. Itu yang keberapa tadi? Yang keempat. Wa yuhalli khilyatal aiman. Masya Allah. Dihiasi dengan hiasan iman. Ya. Wa yuzawwiju minal khuril ain. Kemudian dia akan dipasangkan dengan bidadari-bidadari yang bermata jeli. Masya Allah. Kemudian yang keenam, wa yusaffi' fi sab'ina insanan min aqaribiha. Dia akan memberikan syafaat 70 orang yang menjadi kerabatnya. Wah, jadi Masya Allah. Jadi tidak lagi ya Allah berdoa untuk. Kalau dia mati syahid itu akan memberikan jaminan kepada kerabatnya 70. 70 kan banyak. Bapak, ibu, saudara, emak, cangcingnya, babe, semua masalah 70. Sampai tetangga di bawah. Satu tetangga di bawah semua. Nah, ini orang yang mati syahid. Allah. Maka begitu banyak dalam Al-Quran, ya kan? Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah, dalam surat Al-Imran, dalam surat Al-Baqarah. Jangan kamu kira orang yang mati syahid itu orang yang mati. Sesungguhnya mereka adalah hidup. Masya Allah. Sebelum di akhirat di alam barzah, dia sudah dibawa bertualang oleh burung hijau. Subhanallah, ruhnya dalam keindahannya. Subhanallah. Jadi orang yang mati syahid. Makanya mujahid itu adalah sifat, ya. Orang yang berjihad itu adalah sifat bagi Hizbullah. Orang yang disebut Hizbullah, orang-orang yang senantiasa berjihad, tetap berjihad, akan terus berjihad. Jihad dalam rangka apa? Fi sabilillah, jalan Allah. Di jalan Allah, membela agama Allah. La yakhafuna laumata laim, mereka tidak takut celaan. Karena memang ada yang mencela. Nah, ini tadi. Jadi orang yang husnul khotimah itu yang ketiga adalah orang yang mati syahid. Artinya mati di medan pertempuran. Nah, ini beda lagi yang keempat. Siapa orang yang mati syahid? Orang yang gugur di jalan Allah. Nah, bukan di medan perang nih. Gugur di jalan Allah, beda. Kalau tadi syahid itu mati di medan perang. Nah, kalau yang gugur meninggal dunia di jalan Allah, nah ini juga termasuk mati yang husnul khotimah. Nah, kan begitu. Subhanallah. Rasulullah bersabda, "Ma ta'uduna syahida minkum?" Kata Rasulullah, "Qalu ya Rasulullah, man kutila fi sabilillah." Nah, jadi Rasul bersabda, apa yang kalian kategorikan sebagai orang yang mati syahid di antara kalian? Nah, jadi Rasul bertanya nih, hadis riwayat Imam Muslim dan Ahmad dari Abi Hurairah. "Ma ta'uduna syahida minkum?" Siapa yang menurut Anda yang Anda kategorikan sebagai orang yang mati syahid? Nah, mereka para sahabat menjawab, man kutila fi sabilillah fahuwa syahid. Mereka yang mati dalam rangka membela agama Allah di medan perang, merekalah yang syahid. Kata sahabat, qala, maka Rasul bersabda, inna syuhada ummati idzan laqalil. Kalau yang dikategorikan mati syahid itu hanya yang meninggal di medan perang, sangat sedikit umatku yang mati syahid. Nah, begitu. Kemudian Rasul menjawab, qalu faman hum ya Rasulullah. Kalau begitu, selain mereka siapa yang dikategorikan mati syahid? Qala, Rasul menjawab, man kutila fi sabilillah fahuwa syahid. Allah. Siapa yang terbunuh di jalan Allah dalam rangka membela agama Allah, kebenaran dari Allah, ia mati syahid. Nah, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Wa man mata fi sabilillah fahuwa syahid. Man kutila fi sabilillah fahuwa syahid. Siapa yang mati di jalan Allah syahid. Wa man mata fi sabilillah, dan barang siapa orang yang mati, kan beda. Tadi kutila, sekarang mata. Jadi yang kutila terbunuh di medan perang sedang berhadapan dengan musuh, syahid kata Rasulullah. Dan orang yang mati, wa man mata fi sabilillah fahuwa syahid. Dan orang yang mati di jalan Allah bukan perang, itu pun mati syahid. Di jalan Allah. Wa man mata fi ta'un fahuwa syahid. Siapa yang mati
dia sabar dalam menghadapi taun, bencana, maka dia adalah orang yang mati syahid. Nah, Masya Allah, ini taun, ya kan? Dulu di masa Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada taun yang menjadikan banyak muslim yang mati, di antaranya Abu Ubaidah bin Jarrah, seorang panglima besar dari kalangan sahabat akbar, ya kan? Nah, dia meninggal karena taun. Nah, kan? Ya, beliau apalagi matinya di medan perang. Tapi memang lantaran kematiannya bukan karena di medan perang, tapi karena taun. Masuk dalam kategori ini. Waman mata fi taun fahuwa syahid. Waman mata fi batan fahuwa syahid. Siapa yang mati karena ada penyakit dalam perutnya, dia pun mati syahid. Wal gharik syahid. Dan orang muslim yang meninggal karena tenggelam, dia pun mati syahid. Nah, ini menunjukkan tadi. Nah, kaitannya apa? Yujahid. Nah, orang yang berjihad atau disebut mujahid, kenapa dia semangat fisabilillah? Karena ada harapan, ada jaminan dari Allah. Nah, proses jihadnya saja disebut sedang berbisnis dengan Allah. Proses jihadnya, Masya Allah. Kalaupun dia mati fisabilillah, syahid. Nah, siapa yang nggak pengen mati syahid? Allahu Akbar. Ini kaitannya dengan tadi. Oh, jadi yang namanya orang menjadi mujahid fisabilillah itu memang menjadi harapan. Memang menjadi buah iman. Jadi bukan pertama tadi sebagai wasilah, sebagai bisnis dengan Allah, wasilah selamat dari siksa api neraka. Nah, dalam ayat lain nanti orang yang menjadi mujahid itu adalah kriteria iman. Jadi siapapun yang beriman pasti dia pengen berperang, pengen berjihad, pengen menjadi mujahid. Maka nanti ada hadis Nabi, siapa yang mati dengan tidak punya cita-cita untuk berjihad di jalan Allah, dia mati dalam keadaan nifak. Nah, kenapa? Karena memang menjadi mujahid dan berjihad itu adalah kriteria orang yang beriman. Nah, Masya Allah. Ini kalau kita gali landasannya. Seperti Allah terangkan dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Innama al-mu'minun. Hanya saja orang-orang yang dikatakan mereka beriman adalah orang-orang yang amana billahi wa rasulih. Orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Ya kan? Summalam yartabu, kemudian dengan keimanannya dia tidak ragu-ragu lagi. Nah, karena tidak ragu, kalau ada omongan laumata laim, itu mah hanya omongan ringan saja. Gitu kan? Hanya omongan ringan saja. Bahkan kalau hanya sekedar isu pencemaran nama baik, fitnah, itu masih ringan. Hal-hal yang sifatnya fisik, itu biasa. Inilah risiko menjadi orang yang beriman. Masa mau meraih surga Allah tanpa jihad, tanpa pengorbanan, kan nggak mungkin. Nah, begitu kan. Kalau bahasa-bahasa itu kan, semakin tinggi kita naik pohon, semakin kencang apanya tuh? Anginnya. Kalau jatuh pun semakin sakit. Kan gitu. Loh, karena apa? Karena amal yang utama dalam Islam itu memang jihad fisabilillah. Ya, karena itu utama, tinggi derajatnya, besar pahalanya, wajar kalau memang pengorbannya pun harus besar. Nah, Masya Allah ya. Berarti mengenai tentang jihad ini Ustadz, kan saat ini juga banyak media-media yang memframing lah gitu ya, seakan-akan jihad itu adalah sesuatu yang... Nah, kita belum bedah tuh secara bahasa. Ini baru tahu kriteria nih, Masya Allah. Ternyata orang yang menjadi mujahid fisabilillah tidak harus perang. Iya. Kalau orang-orang yang mati di jalan Allah, yang dikategorikan syahid, hanya mati di medan perang, sedikit tadi. Ternyata masih ada orang yang fisabilillah. Ternyata ada orang yang mati dalam keadaan, nanti ada lagi mempertahankan hartanya, gitu ya. Itu tadi yang meninggal dunia karena taun, jelas tadi disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian meninggal dunia karena sakit perut. Nah, mabtun, ya kan? Tadi sudah disebutkan. Waman mata fi batni fahuwa syahid dalam riwayat Imam Muslim tadi. Kemudian ada lagi meninggal dunia karena tenggelam. Gharik. Nah, kemudian ada lagi meninggal dunia karena tertimpa reruntuhan. Nah, jadi ketika dalam musibah asyuhada khamsah kata Rasulullah. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Ahmad dari Abi Hurairah. Asyuhada khams. Yang dikategorikan orang yang mati syahid ada 5. Al-mat'un, orang yang tertimpa tadi, orang yang terkena wabah taun. Wal mabtun, orang yang sakit perut. Wal gharq, orang yang tenggelam. Wa sahibul hadam, orang yang tertimpa bangunan. Wasyahid fisabilillah, dan orang yang mati syahid di jalan Allah. Itulah syuhada-syuhada. Masya Allah. Di sini lebih kepada makna tertimpa reruntuhan.
Yang kesembilan. Kalau taun itu bisa diidentikan dengan corona saat ini nggak, Ustaz? Ya, ya kalau memang taun wabah, yang wabah itu berdampak kepada banyak kematian, itu taun. Nah, makanya orang yang beriman, orang yang meninggal karena taun, masya Allah, mati syahid, insya Allah. Sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syaratnya beriman, sabar dalam menjalankan musibah, menghadapi musibah itu. Kemudian wanita yang meninggal karena melahirkan, itu juga mati syahid. Nah, kan? Masalah jadi banyak. Kemudian meninggal dunia karena terbakar. Terbakar juga mati syahid. Disebut wal gharq syahid. Kemudian yang ke-11 meninggal dunia karena penyakit tumor. Itu juga syahid. Masya Allah. Yang ke-11, yang ke-12 meninggal sebab mempertahankan harta yang mau dirampas orang lain. Nah, jadi masya Allah kalau kita bicara tentang mujahid di sini ternyata ya luas sekali. Dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan tentang kriteria orang-orang yang mati husnul khotimah. Nah, justru kalau ada, saya baca hadis yang orang yang meninggal keringetan, itu tanda, malah hadisnya masih diperbincangkan. Nah, tapi kalau yang tadi itu hadisnya insya Allah sahih. Nah, itu kembali kepada ayat wa yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Artinya dari ayat-ayat tadi itu nanti kita akan telusuri tentang makna jihad itu sendiri. Nah, kita masih kepada kajian ayat-ayat ya tentang mujahid. Jadi yang kedua, jihad itu adalah tanda keimanan. Jadi ternyata tidak dikategorikan orang-orang itu beriman kecuali mereka yang beriman kepada Allah, kepada Rasul, kemudian tidak ragu-ragu dan berjihad dengan diri dan harta. Masya Allah. Nah, ada lagi sebagai landasan juga bahwa jihad itu bukti cinta kepada Allah. Nah, ini dalam surat apa? Dalam surat At-Taubah ayat yang ke-24. Masya Allah. Jadi ternyata seorang mujahid itu menjadi apa? Menjadi taruhan. Kalau dia mengaku cinta kepada Allah, ya kan? Kalau dalam surat Ali Imran itu qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ciri. Nah, kalau dalam surat At-Taubah ayat yang ke-24, orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada jihad fisabilillah, itu tanda apa? Bukti cinta kepada Allah. Nah, di sini masya Allah dijabarkan oleh Allah. Nanti termasuk dalam tantangan dakwah itu ada bapak, ada anak, ada saudara, ada istri, ada tempat tinggal, ada harta yang sedang diperjalankan bisnisnya, ada tijarah tasawna kasadha, ada perniagaan yang dikhawatirkan. Nah, jika semuanya itu lebih dia sukai ketimbang dia memilih mencintai Allah dan jihad fisabilillah, diancam oleh Allah. Jadi ternyata jihad, mengutamakan jihad fisabilillah di samping kecintaan, kepentingan terhadap tadi bapak, ibu, anak, perdagangan semuanya, loh itu menjadi jawaban benar enggak cinta dia kepada Allah. Nah, jadi kalau harus disejajarkan untuk menjadi pilihan antara cinta kepada anak dan keluarga, antara bisnis perniagaan dan seterusnya, ketika disejajarkan pilihan itu dengan jihad fisabilillah, dia milih selain jihad, maka diragukan keimanannya. Nah, justru orang yang beriman akan mendahulukan jihad sebagai tanda bukti dia iman kepada Allah. Loh, masya Allah luar biasa. Nah, berikutnya apa lagi kalau kita kaji dalam Al-Quran? Jihad itu bisa dengan ucapan. Nah, bisa dengan ucapan. Makanya tadi termasuk kategorinya, berarti apa nih? Dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-9, jelas Allah menyebutkan, ya ayuhan nabi jahidil kuffar wal munafikin wahlud alaihim. Hai Nabi, perangilah orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Wahlud alaihim. Nah, jadi kalimat jahid, perintah Allah kepada Nabi, jahid, berjihadlah Anda. Setidak-tidaknya kalau dijadikan fa'ilnya, jadilah engkau mujahid. Nah, orang yang berjihad, yang bersungguh-sungguh. Dalam hal apa? Fisabilillahnya itu melawan ke orang-orang kafir, melawan kemunafikan. Wahlud alaihim, dan bersikap keras. Nah, ini di sini tidak hanya berjihad dengan harta, tapi dengan ucapan. Wahlud alaihim, masya Allah, bersikap tegas. Nah, itu juga jihad. Ternyata jihad dengan ucapan itu kategorinya jihad. Nah, sekarang kan ucapan itu bisa bentuk tulisan, bisa bentuk media, bisa bentuk masya Allah. Nah, kan masuk dalam kata wahlud.
lawan kan. Mungkin kalau kekinian ya mungkin ya medsos lawan dengan medsos. Nah, begitu kan. Senjatanya gitu kan. Ya, Masya Allah. Artinya ya tadi dalam rangka membela agama Allah, ya kan? Belum nanti ada jihad dengan nafas. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Barang siapa berjihad maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Nah, berarti binafas. Jadi ada jihad bil amwal, ada jihad bin nafas, ada jihad dengan apa tadi? Dengan lisan. Nah, adapun tentang jihad bil amwal wa anfus jelas, infiru khifafa wasiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Tidak juga menafikan berjihadlah Anda, berangkatlah Anda dalam pertempuran, baik dalam keadaan lapang mau dalam keadaan sempit, dan berjihadlah dengan harta dan diri kalian di jalan Allah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, jadi dalam ayat ini pembahasan kita petang hari ini, Masya Allah, mujahid itu adalah menjadi karakter Hizbullah. Jadi orang yang disebut Hizbullah, orang yang memiliki karakter sebagai mujahid fi sabilillah wala yakhafuna laumata laim. Nah, bagaimana tadi disebutkan. Nah, disinilah kemudian muncul sebenarnya apa sih makna jihad itu? Yang dari kata jahada itu masuk tadi fi'il mudhari'nya yujahidun, selalu berjihad. Yang dari kata jahada itu kemudian menjadi isim fa'ilnya mujahid. Ya kan, fi'il amarnya jahid, berjihadlah Anda. Nah, jadi kata jihad itu sendiri dari kata jahada, al-jahdu, berarti masyaqqah, kesukaran. Nah, jadi orang yang mencari ilmu dalam kesempitan itu termasuk mujahid. Ya kan? Coba. Jadi mencari ilmu itu suatu kemuliaan, suatu kewajiban, tapi dia dibatasi dengan keterbatasan. Keterbatasan finansial, Masya Allah. Nah, dia bersungguh-sungguh, itu disebut jihad. Nah, makanya orang yang mencari ilmu sedang berjihad. Iya. Masya Allah. Mati dalam keadaan itu, syahid dia. Masya Allah. Kalau syahid tadi kata Rasulullah, coba. Sudah diampuni sebelum meninggal. Surganya sudah digambarkan tempat tinggalnya. Masya Allah, luar biasa. Kemudian al-juhdu berarti at-taqah, kemampuan. Nah, kemampuan. Artinya orang yang berjihad itu orang yang mengerahkan kemampuan. Jadi nggak ada jihad-jihadan ini dalam bahasa Jawa. Ya jihad ya sungguh-sungguhan. Jadi kan ada jihad beneran, ada jihad-jihadan, kan gitu. Nggak ada. Kan? Yang ada ya jihad. Jihad itu maknanya at-taqah, kemampuan, sesuai dengan kemampuan. Itu orang yang mujahid. Nah, nanti kan lahir juga dari sini orang yang istihad, mustahid. Nah, dari kata jahada. Siapa orang yang disebut mustahid? Orang yang mengerahkan semua kemampuan ilmunya untuk melahirkan satu hukum. Mustahid. Nah, hasilnya disebut istihad. Masya Allah. Jadi orang yang bersungguh-sungguh ini dalam kondisi hari ini kan konteks apa? Bagaimana para ulama memberi jawaban secara fikih. Lahirlah kemudian apa? Fikih apa? Kontemporer, gitu kan? Ya Allah, terkait dengan apa? Dengan sholat, terkait dengan kiblat, terkait dengan sholat di jalan dan seterusnya. Gimana sekarang sholat, ya kan? Kalau dulu Rasul naik onta, begitu sholat sunnah di atas onta. Tapi gimana dengan naik pesawat? Turun kemana? Kan kira-kira. Dan disitulah perlu istihad. Bagaimana pengambilan hukum, landasannya apa, dan seterusnya, ya kan? Atau dulu air suci. Nah sekarang banyak air yang sudah didaur ulang, ya kan? Air kotor, kemudian dikumpulkan jadi satu, kemudian diproses, kemudian bersih jernih lagi. Hukumnya bagaimana? Nah, jadi Masya Allah, itu mustahid. Orang yang berjihad membela siapa? Umat Islam dan kaum muslimin dari berbagai problem yang menghimpit hidupnya. Masya Allah. Kan ya kalau di Indonesia sih mungkin ya nggak perlu pakai daur ulang, air yang bersih saja masih bisa terus keluar, ya kan? Kalau di Indonesia. Lah kalau negara-negara seperti ya sekarang Afghanistan itu kan termasuk minim air. Iya. Nah, bagaimana itu Masya Allah. Nah, ini makanya taqah. Al-juddu kesungguhan. Al-imtihan juga bermakna jihad itu al-imtihan ujian. Dan juga yang sudah umum artinya jihad adalah memerangi orang kafir.
Nah, jadi kalau kita bicara mujahid, tidak harus ke Afghanistan, gitu ya. Nah, makanya nanti ditanya tentang hukum. Apa sih hukum orang yang jihad? Nah, kan begitu hukumnya. Nah, Ibnu Manzur berkata, arti jihad itu apa nih? Seorang ulama. Al-jihad huwa al-mubalaghatu wal istifraq. Ma fil was'i wa taqah min qaulin wa fi'lin. Yang namanya jihad itu adalah mengerahkan segala usaha dan kemampuan secara maksimal. Baik berupa perkataan dan perbuatan. Nah, Masya Allah. Jadi tadi gak ada yang namanya jihad-jihadan gitu ya. Jihad ya beneran gitu ya. Mujahid orang sungguh-sungguh ya beneran. Maka disebutkan oleh Ibnu Manzur mengerahkan segala usaha dan kemampuan secara maksimal. Baik berupa perkataan dan perbuatan. Masya Allah. Ini seorang ulama menyebutkan begitu. Nah, kemudian juga ada yang juga memberikan definisi al-jihad huwa istifraq al-was'i fil mudha'afatil adwi difa'an fid din. Jihad adalah memaksimalkan segala potensi dalam melawan musuh demi mempertahankan agama. Nah, Masya Allah. Kalau kita lihat hari ini ya, tadi jihad adalah memaksimalkan segala potensi apa yang kita punya untuk melawan musuh. Nah, sekarang musuh itu kan perangnya tidak semata-mata dengan apa? Senjata. Ya dengan senjata. Bisa dengan media massa, dengan teknologi IT, dengan apa lagi politik, dengan sistem, Masya Allah, konsep, berpikir. Ya kan? Bagaimana nih menjerumuskan manusia semuanya masuk dalam riba. Wah, kan? Pakai apa? Pemikiran, pakai konsep. Kemudian didukung dengan media, dukung lagi dengan apa? Publikasi. Masya Allah, dananya besar, nah kan? Nah, luar biasa. Gitu. Nah, itu termasuk. Nah, sementara kalau kita tahu bahwa itu salah, itu melanggar kebenaran, itu bertentangan dengan syariat Allah, wajib berperang. Nah, makanya tadi perang dengan pikiran dilawan dengan pemikiran. Ghazwul fikri. Nah, kan begitu. Masya Allah. Jadi kemudian tidak mau memerangi siapa? Ini memerangi YouTube. Dihancurkan TV-nya, TV sendiri yang dihancurin. Masya Allah. Jadi kalau kita lihat dari al-jihad, apa mana jihad menurut para ulama? Al-jihad huwa istifra'ul was'i fi mudha'afatil adwi difa'an fid din. Nah, makanya difa'an fid din. Demi mempertahankan agama, ya kan? Nah, kita juga harus memahami apa itu agama kalau begitu kan? Agama kan tidak hanya semata-mata wadahnya. Nilai-nilai agama itu bagian dari intang surah yang surku, menolong agama Allah. Apa? Menolong agama Allah itu. Yaitu menjaga, mewujudkan, mengawalkan nilai-nilai Islam. Nilai-nilai syariat. Nah, jadi agama tidak hanya sekedar simbolisasi. Nah, pencemaran nama baik, ya itu jelas masuk undang-undang, ya kan? Pencemaran nama baik. Atau menghina seseorang, ya kan? Nah, namanya apa? Rasis atau apa lagi dan seterusnya. Rasis, ya. Nah, begitu kira-kira. Tapi kemudian ketika nilai-nilai Islamnya dia tinggalkan, itu sebenarnya juga merendahkan nilai Islam. Nah, begitu ya. Tidak dipedulikan loh. Orang muslim tapi kok tidak mau nih. Nah, semuanya tidak mau menjalankan apa yang baik-baik yang ditetapkan oleh Allah, ya kan? Nah, orang muslim kok sudah tahu bahwa khamr itu haram malah dia minum khamr. Berarti dia melecehkan itu, nah, kan? Melecehkan nilainya. Nah, walaupun tidak masuk di undang-undang, kalau kan pelecehan pencemaran nama baik, melecehkan suatu agama. Gitu. Tapi kalau Muslim sendiri kemudian merendahkan atau tidak menganggap apa yang menjadi ketetapan Allah, itu sebenarnya juga termasuk bagian dari tadi tidak menganggap, tidak memuliakan nilai-nilai agama yang dia yakini. Jadi apa itu jihad menurut para ulama? Tadi Imam Nawawi berkata jihad secara syar'i yaitu mengerahkan segala bentuk kesungguhan dalam memerangi orang kafir. Itu kata Imam Nawawi. Nah, itu kita bicara tentang maknanya tadi. Oh ternyata ya benar. Kalau mujahid itu tidak harus di medan perang. Nah, benar. Dan mujahid itu tadi disebutkan fisabilillah. Ada yang mati di jalan Allah walaupun tidak mati di medan perang, masuknya dalam kategori fisabilillah, Masya Allah. Ada lagi yang berperang dengan diri dan hartanya. Kalau diri dan hartanya berarti di medan perang. Tapi ada lagi yang wakhlut, perang dengan lisan, ya kan? Kemudian wajah itu akan kembali kepada jiwa. Nah, berarti ada perang dengan jiwa, ada perang dengan lisan, ada perang di medan perang dan pertempuran dan seterusnya dan seterusnya. Itulah makna jihad. Jadi secara luas.
Nah, kemudian apa sih hukum berperang? Nah, apa hukum berperang? Hukum memerangi orang kafir, saya ambil dari ulama Syekh Abdurrahman bin Nasir Asy-Sya'di dalam bukunya Syarah Umdatul Ahkam. Hukum memerangi orang kafir adalah fardu kifayah apabila tidak memiliki kemampuan. Nah, jadi fardu kifayah. Dan pengikatannya dengan memiliki kemampuan lebih baik daripada dimutlakan. Jadi kalau memang tidak mampu, nah kan, kenapa harus perang? Nah, jadi seperti di zaman Rasulullah ketika di Mekah, periode Mekah 13 tahun, belum ada syariat perang. Diintimidasi, sabar. Dipukuli, sabar. Dihina, sabar. Ibunya Amr bin Yasir, Sumayyah, dibunuh, sabar. Gitu kan? Kemudian ditarik di di padang pasir, sabar. Ditindih dengan batu, sabar. Kemudian diembargo di Si'ib selama 3 tahun, sabar. Begitu. Nah, Masya Allah. Artinya apa? Ya hukum berperang itu sesuai dengan kemampuan. Fardu kifayah. Nah, itu menurut siapa? Menurut Abdurrahman bin Nasir. Itu juga yang disebut oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah juga menyebutkan bahwa ayat-ayat terkait dengan perang yang menunjukkan bahwa itu belum fardu ain itu masih berlaku. Contoh kalau kita baca dalam surat Al-Hajj ayat 41, udzina, diizinkan. Jadi perang menggunakan kalimat diizinkan. Ketika mereka diusir, didolimi, diizinkan itu. Oh, berarti ketika dalam ketidakmampuan itu dia dia masih bisa menghindar. Nah, berarti masih fardu kifayah. Jadi hukum berjihad kalau tidak mampu adalah fardu kifayah. Nah, semuanya hari ini kita lihat, seumpama melihat saudara-saudara kita di India dibantai. Seumpama kita perang, ke sana nggak ada kemampuan. Masya Allah. Ya, orang mau ngurusin PCR saja udah mahal. Nah, dan ongkosnya mahal. Nah, berarti jihad seperti apa nih membela saudara-saudara kita, membela Islam di sana. Nah, ini bagian dari mujahid. Maka ada yang kemampuannya bikin statement, ada yang unjuk rasa, nah, kan begitu kan? Ada yang menyuarakan lewat tulisan. Masya Allah, luar biasa. Ada yang mungkin tidak mampu apa-apa, dia hanya berdoa untuk saudara-saudara. Itu bagian dari yujahidun. Nah kan, yujahidun fi sabilillah, di jalan Allah. Nah, dia mendoakan orang saudara-saudaranya di Palestina, di India, kemudian di Uyghur sana. Bukan karena dia saudaranya sesama muslim semata-mata. Bukan hanya karena kemanusiaan, unsur kemanusiaan semata-mata, tidak. Karena dilihat di balik yang dihina itu ada Islam, ada agama Allah, ada ketidakadilan, ada kezaliman, begitu. Jadi yang bicara ukurannya itu adalah semangat jihadnya akidah, bukan kepentingan. Nah, itu bagian dari fisabilillah. Nah, coba, apakah Anda membela saudara Anda di Palestina itu fisabilillah? Loh, kepentingan apa? Ya kan? Kalau kita kepentingan kemanusiaan, betul, dia sebagai manusia, saya nggak setuju. Tapi kepentingan manusia dalam apa? Dia dizolimi. Nah, jadi secara akidah, kezoliman itu harus dihentikan. Ketidakadilan itu harus dihentikan. Masya Allah. Karena itu bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, Masya Allah. Belum lagi dibalik mereka saudara-saudara kita yang dizolimi dan dilakukan tidak adil, itu ada agama di sana. Agama yang mereka peluk itu dilecehkan. Masya Allah. Nah, jadi termasuk fisabilillah. Kalau tadi menurut Imam Nawawi, bahwa jihad secara syar'i mengerahkan segala bentuk kesungguhan dalam memerangi orang kafir dan membela agama Allah. Nah, jadi hukum secara umum perang melawan orang kafir itu adalah fardu kifayah. Tapi kemudian kata Imam Ibnu Taimiyah, ayat-ayat yang berlaku yang turun tentang perang walaupun itu fardu kifayah tidak ada yang dinasakh, tidak ada yang mansukh. Nah, kapan sesungguhnya perang itu menjadi wajib fardu ain? Kalau tadi kan fardu kifayah. Tapi suatu saat di masa Rasul perang itu menjadi fardu ain. Contohnya perang Tabuk. Wah. Kalau perang Badar, siapa yang mau ikut? Begitu. Perang Uhud, siapa yang mau ikut? Nah, tapi ketika perang Tabuk,
nafirul am. Semua diperintahkan Allah. Diperintahkan oleh Rasul ikut. Kecuali apa? Kecuali yang udur, kecuali yang sakit. Ya kan? Kecuali yang, wah itu kan banyak dalam surat Al-Maidah, pengecualian. Laisal a'ma 'alal khard dan seterusnya dan seterusnya. Itu menjadi pengecualian. Nah, satu, perang itu menjadi fardu ain apabila imam muslimin meminta bantuannya. Nah, kalau Rasul mengatakan nafirul am, berangkat semua. Nah, jadi kapan kewajiban perang itu menjadi fardu ain? Kalau imam mereka itu sudah meminta untuk berjihad. Nah, begitu. Jadi kalau imamnya belum meminta berjihad, udah, jadi fardu kifayah. Yang kedua, apabila sudah hadir di barisan peperangan. Nah, begitu kira-kira nih. Datang tuh perang Khandaq. Siapa? Orang-orang musyrikin Quraisy dibantu dengan Bani Ghatafan yang dimobilisasi oleh orang Yahudi. Perang Khandaq. Nah, dikepung itu Madinah dengan jumlah berapa? 10.000. Nah, mau tidak mau orang Islam di dalam kota Madinah terkurung. Nah, di sana tidak ada lagi pilihan kecuali wajib ain itu perang. Karena sudah dikepung. Nah, menjadi fardu ain. Nggak ada lagi yang alasan saya nggak ikut-ikutan, nggak begitu. Nah, Masya Allah. Nah, yang ketiga, apabila peperangan itu untuk membela diri, seperti saat musuh sedang mengepung kaum muslimin. Nah, kan, Masya Allah. Jadi itu yang kedua ya tadi ya, yang kedua. Yang ketiga, apabila sudah hadir di barisan peperangan. Nah, ini udah niat nih. Udah niat perang gitu kan bersama pasukan. Begitu ketemu musuh, banyak banget, pergi. Nah, itu tidak lagi. Itu menjadi fardu ain. Nah, coba kita bayangkan ketika perang Mu'tah. Ketika perang Mu'tah itu kan 3.000 melawan 200.000. Nah, siapa? Khalid bin Walid yang nanti akan menyelamatkan kaum muslimin. Walaupun siapa? Abdullah bin Rawahah. Kemudian Ja'far bin Abu Thalib. Kemudian siapa lagi? Satu lagi kalau tidak salah. Zaid bin Harithah. Coba 3 panglima radhiyallahu anhum, mereka sudah syahid di sana. Nah, apakah ketika mereka sudah tahu, saya kalau tahu musuhnya 200.000 nggak mau dari awal, nah, kan gitu. Nah, itu udah nggak lagi berandai-andai. Sekarang mereka sudah berhadapan, walaupun 3.000 menghadapi 200.000. Nah, tidak ada jalan lain, menjadi fardu ain. Nah, jadi jelas, Masya Allah. Artinya apa? Baik fardu kifayah, baik fardu ain. Baik itu jihad di medan pertempuran maupun jihad di luar medan pertempuran. Ternyata jiwa mujahid itu menjadi kriteria Hizbullah. Orang-orang yang berpihak kepada agama Allah, pasti dia akan memiliki sifat mujahid. Sifat jihad pada dirinya. Nah, kenapa? Karena disebutkan yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna laumata laim. Mujahid itu orang-orang yang bersungguh membela agama Allah, tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukron Ustaz atas paparannya Ustaz. Kita langsung ke pertanyaan Ustaz ya. Ya. Karena waktu kita sudah sangat singkat sekali Ustaz, tinggal beberapa menit lagi. Ada penelpon yang masuk Ustaz, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Ya, sayang sekali terputus Ustadz. Ya. Kita ke pertanyaan dari WhatsApp Ustadz. Ini datangnya dari Bunda Emilda di Bekasi Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, untuk kami para ibu-ibu yang hanya di rumah saja Pak Ustadz, bagaimana agar kami bisa ikut menjadi bagian kecil dari Hizbullah sejati itu Ustadz? Apakah dengan terus berusaha menjadi istri dan ibu yang lebih baik untuk suaminya? Ataukah dengan cara berusaha untuk mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang lebih baik dan mengutamakan agamanya, agar nantinya bisa ikut berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan ikut membela agama Allah Ustaz. Bagaimana ini? Mohon penjelasan Ustaz. Luar biasa. Subhanallah. Kalau terkait dengan jihad, dengan membela agama Allah, kemudian berperang di jalan Allah, ini memang amalan yang sangat istimewa. Sehingga di zaman Nabi sendiri terkadang muslimat-muslimat itu nggak mau ketinggalan. Dan banyak yang ikut andil dalam peperangan. Apalagi kalau sampai pada saat perang di masa Khalifah Abu Bakar dan Umar.
Perang Ajdain, perang membebaskan Romawi dan Parsi. Karena di tengah pasukan itu banyak medis-medis, muslimat-muslimat yang mereka tampil untuk menjadi penyedia bagi kebutuhan pasukan, juga menjadi medis-medis yang merawat orang-orang yang terluka. Memang Masya Allah, dalam hal ini ya, wanita sendiri sangat berkeinginan besar, ya kan? Nah, tapi kemudian kalau secara spesifik bahwa wanita itu tampil di medan pertempuran, megang pedang. Nah, kalau tadi kan skill-skill khusus tuh, medan perang, apakah ada? Nah, ini ada hadisnya dari Rasulullah SAW. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Qultu ya Rasulullah." Aku bertanya kepada Rasulullah, "Ala nisa'i jihad?" Apakah bagi kami wanita-wanita itu ada jihad? Nah, kan begitu. Jadi iri nih, jadi iri. Ya kalau apalagi tadi dibacakan apa tadi tentang keutamaan orang yang mati syahid, ya kan, Masya Allah. Darah sebelum netes sudah diampuni dosanya. Kemudian surganya sebelum meninggal sudah ditayangkan, Masya Allah. Kemudian nanti di sana sudah disediakan pasangan-pasangannya. Waduh, Masya Allah, luar biasa. Nah, makanya untuk hal semacam ini wajarlah wanita muslimat itu pengen juga berjihad. Maka dia bertanya, "Ya Rasul, ala nisa'i jihad?" Apakah ada bagi wanita amalan yang setinggi sekelas jihad? Nah, begitu kira-kira. Walaupun tadi nanti merawat anak juga bagian fisabilillah. Nah, kan? Nah, dari mana kita tahu nanti kan? Di kriteria orang yang mati husnul khotimah adalah orang yang mati dalam keadaan sedang beramal soleh. Nah, disebutkan di sana orang yang puasa, kemudian dia sedang puasa meninggal syahid. Nah, disebutkan nanti itu termasuk orang yang kategorinya mati husnul khotimah. Orang yang syahid, husnul khotimah. Masya Allah. Nah, apa kata Rasulullah? La qitalan fi. Naam, jihadun la qitala fi. Ada loh jihad bagi wanita, bagi muslimat, tapi bukan perang. Nah, jadi kalau perang itu ya megang pedang itu memang ya tadi kewajiban siapa? Laki-laki. Walaupun dalam peperangan juga terkadang tadi ada unsur-unsur lain, ada divisi-divisi lain yang tidak terlibat langsung dalam pertempuran. Tadi medis, akomodasi, konsumsi, nah itu bisa dilibatkan. Tapi yang langsung megang pedang, nah memang tidak ada. Makanya disebutkan di sini oleh Rasulullah, qala kan, ala nisa'i jihad, apakah ada jihad bagi wanita? Qala na'am, ya ada, jihadun la qitala fi. Jihad tapi bukan perang. Apa itu? Al-hajju wal umroh. Nah, kan lebih enak nih. Jadi haji dan umroh. Jadi kalau ibu seumpama dinabung di rumah rajin, itu kan dari yang dikasih suaminya, kemudian ngomong, ya ini tadi ada ada uang jajan, uang belanja yang kami sisihkan untuk tabungan haji. Loh, itu dalam rangka sedang apa? Ingin berjihad seperti laki-laki. Yang jihadnya itu disebutkan oleh Rasulullah. Apa itu? Haji dan umroh. Begitu. Wallahu a'lam. Bisa. Kayaknya jelas ya? Benar. Ya. Baik, Ustadz, kita ke pertanyaan selanjutnya, Ustadz ya. Ini datangnya dari Bapak Dekaryanto, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mohon pencerahannya. Apakah yang dimaksud dengan anak itu bisa menjadi fitnah dalam satu keluarga, Pak Ustadz? Oh, Masya Allah. Ini temanya berarti harus tema keluarga, ya. Ya, baik. Ya, memang di dalam Islam itu terkadang membahas sesuatu itu dari banyak sudut dan dari banyak segi. Termasuk anak. Nah, anak ini di sisi lain adalah karunia dari Allah. Di sana ada tanggung jawab. Kenapa? Karena anak ini akan menjadi potensi aset yang sangat luar biasa. Anak. Apa itu asetnya? Nah, dalam kondisi kita sudah meninggal, kalau kita meninggalkan anak yang soleh, itu bisa menjadi jaminan bagi kita. Ya Allah, bisa menjadi jaminan. Dan Allah Rasul sudah menetapkan hanya doa anak-anak yang soleh itu yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kok muncul lagi bahwa anak itu bisa menjadi musuh, anak itu bisa menjadi fitnah. Itu merupakan warning dari Allah. Jadi tidak, artinya untuk menjadikan anak itu sebagai nikmat dan penyelamat
kebanggaan bagi orang tua atau disebut dengan qurrata ayun, itu tidak secara otomatis anak itu posisinya qurrata ayun, tapi harus melalui perjuangan. Iya. Kalau tidak diperjuangkan, dia bisa menjadi fitnah. Begitu. Kalau tidak diperjuangkan, dia bisa menjadi adun, menjadi musuh. Nah, pertanyaannya tadi, apa sih, seperti posisi apa sih anak itu bisa menjadi fitnah bagi dirinya? Loh, fitnah itu artinya ujian. Nah, ujian. Kata fitnah, fatana, itu arti aslinya adalah apa? Membakar besi, kemudian berdampak pada rontoknya apa? Karat-karat yang menempel. Itu namanya fitnah. Jadi kalau besi difitnah itu artinya besi sedang dibersihkan dari karat yang nempel. Kalau kalimat aslinya begitu. Oh, berarti besi perlu difitnah nggak? Nah, gitu ya. Sangat perlu. Jadi itu kata aslinya tuh fitnah. Jadi besi itu perlu difitnah supaya apa? Rontok semua karat-karat yang menempel padanya. Allah. Nah, jadi hakikatnya fitnah itu adalah ujian untuk meluluskan apakah kita memang baik apa enggak. Lulus apa enggak. Begitu kira-kira. Maka seorang beriman harus difitnah. Kan kalau bahasanya begitu, kalau fitnah. Tapi dalam tanda petik ya. Maksudnya harus diuji. Untuk apa pentingnya ujian itu bagi orang beriman? Untuk menunjukkan bahwa dia benar nggak imannya kepada Allah. Maka disebutkan dalam surat Al-Ankabut. Sungguh kami telah menfitnah, telah menguji orang-orang terdahulu. Untuk apa? Agar Allah tahu siapa yang benar imannya dan siapa yang tidak benar imannya. Begitu ya, Masya Allah. Nah, ketika kita dalam berumah tangga, bagaimana melihat anak itu menjadi fitnah, gitu kan? Kita tahu bahwa minuman keras itu haram, dosa. Tapi kenapa sudah dibimbing malah anak saya suka minum minuman keras? Lu itu fitnah bagi dirinya. Kenapa? Dia tahu bahwa anaknya itu salah, ya kan? Nah, itu kan ujian bagi orang tua. Nah, akhirnya apa salah saya ya Allah sebagai orang tua? Nah, kan untuk itu masalah. Jadi fitnah itu artinya tadi menjadikan kita apa? Fitnah itu ya artinya membersihkan diri kita dengan anak itu posisinya menguji keimanan, menguji keilmuan, menguji posisi. Lu itu ujian. Masya Allah. Kita menjadi orang tua yang soleh. Dikenal di masyarakat sebagai orang yang soleh. Tapi kemudian diuji dengan anak kita. Dengan tingkah laku anak kita kredibilitasnya jatuh. Mungkin nama baiknya itu namanya fitnah. Begitu ya. Kira-kira bisa dipahami ya? Bisa. Masya Allah. Itulah kategori fitnah. Apa itu fitnah? Makanya saya sampaikan dulu kata aslinya fitnah itu tadi. Tapi tidak kemudian bahasanya diverbalkan dengan kita perlu difitnah supaya enggak begitu itu untuk mengetahui. Artinya, kalaupun Al-Qur'an menyebutkan innama amwalukum wa auladukum fitnah, hanya saja anak, istri, harta, anak adalah fitnah, agar kita warning, agar kita diberi peringatan oleh Allah. Ternyata menjadikan anak qurrata ayun itu bukan otomatis, tapi by proses, by usaha, by pengorbanan. Nah, begitu kira-kira. Nah, makanya kalau kemudian pengorbanan kita sudah begitu besar, anak kita tetap menjadi orang yang menjadi fitnah bagi kita. Lihatlah Nabi Nuh. Tadi kan lihatnya Nabi Nuh, Masya Allah. Dia secara nasab inna bni. Dia masih anakku ya Allah. Kan begitu. Tapi ternyata itu ujian, ya kan? Laisa min ahlika, bukan keluargamu secara hakiki. Karena keluargamu orang yang beriman, nanti yang akan masuk surga bersamamu. Nah gitu kira-kira. Innahu amalun khairus sholih. Dia beramal bukan amal yang soleh. Nah jadi keluarga kita hakikatnya, ya keluarga yang seakidah dengan kita, keluarga yang sedang memperjuangkan supaya masuk surganya pun sama. Tapi ketika sudah mengambil jalan lain, ternyata disebut, laisa min ahlika. Itu bukan keluargamu. Kalau kita masih memaksakan itu keluargaku secara nasab, ya Allah, Nabi Nuh dinasihati, la tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Jangan kau meminta kepada sesuatu yang kamu tidak punya. Maka Rasulullah tidak wafat pada malam Jumat atau hari Jumat, Ustadz. Mohon penjelasannya. Iya. Alhamdulillah, saya jawab dulu yang terakhir. Itu karena memang tadi ada hadisnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kemudian dalil itu kok
tidak sejalan dengan kapan waktu wafatnya Rasulullah SAW. Sehingga kemudian bisa saja diragukan, jangan-jangan karena apa? Karena kalau memang itu yang benar, tentu Rasulullah pun matinya pada hari pilihan itu, hari Jumat, nah gitu kan. Nah, kalau terkait tentang itu wallahu a'lam. Tapi yang pasti Rasul itu kan sudah dijamin masuk ke dalam surga gitu ya. Kalaupun kemudian hal itu menjadikan ragu terhadap hadis terkait dengan mati di hari Jumat, itu perlu dikaji secara ilmiah tentang kedudukan hadis yang menjadi dasar itu. Nah, makanya perlu saya baca kembali ma min muslim yamutu yaumal jum'ah au lailatal jum'ah illa waqahullahu fitnatal qabr. Nah, di sini nih. Ini perlu kita garis bawahi, ini kan mati husnul khotimah itu salah satunya orang yang mati karena setelah itu selamat dari siksa baik di kubur mati. Nah, nih kalau yang mati di hari Jumat dari Rasulullah kalimatnya waqahullah fitnatal qabr. Nah, di sini. Jadi tidaklah seorang mati pada hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah akan menjaga dia dari fitnah kubur. Tuh, dari fitnah kubur. Kan? Jadi kalau melihat hadis yang redaksinya hadis riwayat Ahmad Tirmidzi dari Ibnu Umar. Nah, hadis ini dalam posisi hadis yang hasan. Nah, ada sebuah lagi menyebutkan hadis ini sahih dari hadis Ibnu Umar. Jadi pada hadis ini itu tidak menunjukkan tentang apalagi sampai surga, hanya tadi Allah menjaga dia dari fitnah kubur. Jadi itu bagi orang yang mati di hari Jumat. Karena di fitnah kubur, siksa kubur itu termasuk bagian dari siksa Allah, maka berarti orang yang mati di malam Jumat atau di hari Jumat adalah tanda orang yang baik. Orang yang husnul khotimah. Begitu. Kalau Rasul sendiri tidak hanya fitnah kubur yang menjadi jaminan, ya kan? Masuk surga, di surga yang tertinggi. Nah, begitu ya. Nah, jadi artinya kalau meragukan tentang hadis ini perlu dikaji secara ilmiah terkait dengan sanad dan rawinya dan matanya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian terkait dengan tadi tingkatan-tingkatan. Tentu kalau kita baca, ini hadisnya belum kita baca, jawabannya mungkin pada pertemuan yang akan datang. Karena kita akan membedah tentang hadis-hadis yang terkait dengan jihad. Nanti disitulah kita akan temukan tingkatan-tingkatan mujahid. Kan? Tadi pun fasilitas untuk orang yang mati syahid di medan perang luar biasa. Tentu berbeda dengan orang yang mati syahid, tenggelam, kemudian terbakar. Kan? Nah, kalau ayat-ayat yang memberikan berita tentang mati syahid di medan pertempuran itu yang jelas yang tadi, kan? Wala la tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah amwatam bal ahyau inda rabbihim yurzaqun farihina bima. Nah, itu menjadikan ayat-ayat yang jelas real bicara orang yang mati syahid di medan perang. Itu berarti menunjukkan ada tingkatan-tingkatan mujahid. Ya kan? Fi sabilillah. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah, semoga terjawab ya kepada Bapak Abdullah di Ciledug, Depok. Pak Ustadz, nampaknya kita sudah di penghujung waktu, Ustadz. Mungkin ada kesimpulan yang mau disampaikan, Ustadz? Para pendengar Radio Silaturahim dan pemirsa Rasil Visual TV yang dimuliakan oleh Allah, sekelumit kajian kita terkait membedah tentang salah satu sifat Hizbullah, yaitu yujahiduna fi sabilillah. Mudah-mudahan landasan-landasan ayat yang bicara tentang jihad yang itu tadi menjadi ciri atau watak orang yang beriman, kemudian sebagai proses untuk berbisnis dengan Allah, mendapatkan meraih ampunan dari Allah, kemudian juga jihad juga tanda cinta atau benarnya cinta seseorang kepada Allah. Mudah-mudahan itu menjadi landasan bagi pemahaman kita tentang Islam yang luas, yang rahmatan lil alamin. Tumbuh dari situ benih-benih sifat mujahid pada diri kita. Amin. Setidak-tidaknya kita bercita-cita untuk bisa menjadi mati dalam keadaan sebagai mujahid dan syahid di jalan Allah. Itu saja. Dan banyaklah berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, mengarahkan, kemudian menjaga kita dari segala bentuk fitnah hidup di dunia ini. Amin. Dan akhirnya kita pun bisa meraih husnul khotimah. Amin. Amin ya Rabbal alamin.
Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Radio Silaturahim dan pemirsa Rasil TV yang dimanapun antum dan antuna berada yang telah menyimak kajian kita di siang hari ini. Alhamdulillah telah kita simak bersama-sama ya nasihat dari guru kita Ustadz Amin Nuroni di siang hari ini dengan membahas yakni menumbuh kembangkan potensi kesolehan diri menuju Hizbullah sejati di bagian yang keenam ikhwan akhwat. Dan pada kesempatan siang hari ini guru kita juga membahas tadi tentang mujahid adalah karakter Hizbullah. Semoga nasihat dari guru kita Ustadz Amin Roni tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya, bisa menambah ilmu dan wawasan kita, dan tentunya bisa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi ikhwan akhwat, kita juga berterima kasih kepada guru kita. Kita doakan semoga Ustadz Amin Roni dan keluarga selalu dalam kesehatan dan senantiasa selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Dan terima kasih juga buat ikhwan akhwat atas partisipasinya di siang hari ini. Mohon maaf sekali ada beberapa pertanyaan yang belum sempat kami bacakan karena kita keterbatasan waktu di siang hari ini ikhwan akhwat. Dan akhir kata bersama saya Hafiz Al-Floresi ditemani Bang Ondi di kameramen dan Bang Yusuf Subangkit di meja operator. Mohon undur diri dari dengar Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.